Allah. Setelah itu Allah berbicara tentang masalah kedua orang tua. Kata Allah, wabil walidaini ihsana. Dan hendaknya berbuat baiklah kepada kedua orang tua dengan sebaik-baiknya. Ini konsekuensi dari tauhid. Kalau Anda benar-benar mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, Anda pasti mengagungkan kedua orang tua. Ya. Kenapa? Karena Allah menggandengkan berbakti kepada orang tua dengan hak Allah dalam banyak ayat. Di antaranya ayat ini. Allah menggandengkan hak orang tua dengan hak Allah yang teragung, yaitu hak bertauhid. Maka jika seorang benar-benar mengagungkan Allah, mentauhidkan Allah dengan benar, harusnya dia mengagungkan hak kedua orang tua. Makanya Allah mengatakan, wabil walidaini ihsana. Dan hendaknya berbakti kepada kedua orang tua dengan sebakti-baktinya. Dengan sebakti-baktinya. Ibu-ibu tahu bahasa Arab? Dikit-dikit ya. Kata Allah, wabil walidaini ihsana. Kalau dalam bahasa Arab, wabil walidaini ihsana, ini secara i'rabnya adalah maf'ul mutlaq. Maf'ul mutlaq itu tujuannya bermacam-macam, di antaranya adalah litta'kid. Litta'kid artinya untuk penekanan. Ya. Contohnya saya berkata Darabtu Muhammadan. Saya katakan saya telah memukul Muhammad. Artinya saya telah memukul Muhammad. Tetapi kalau saya tambah dorban, ini maf'ul mutlaq, berarti saya telah memukul Muhammad dengan sekeras-kerasnya, dengan sebenar-benar apa? Pemukulan. Namanya darabtu apa? Dorban. Sama wabil walidaini ihsana, asalnya adalah, secara asalnya dalam Al-Quran, tapi Allah singkatin, harusnya begini, wa ahsinu bil walidaini ihsana. Wa ahsinu, ini fiilnya, ini maf'ul mutlaqnya. Jadi maknanya berbuat baiklah kepada orang tua dengan sebaik-baiknya. Jadi Allah tidak memerintahkan kita hanya sekedar berbuat baik kepada orang tua, ya, tapi Allah menyuruh untuk sebakti-baktinya. Apalagi Allah gandengkan dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini peringatan bagi kita semua, bagi yang masih punya kedua orang tua, hendaknya berbakti kepada kedua orang tua dengan sebakti-baktinya, ya, dengan sebakti-baktinya. Bukan hanya sekedar berbakti, tetapi sebakti-baktinya mumpung masih ada orang tua yang hidup yang bisa kita temui. Baik, kita lanjutkan. Oleh karenanya, dalam banyak ayat Allah gandengkan antara hak Allah dengan hak kedua orang tua. Lihat halaman 31 saya nukilkan, ya. Seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 83. Kata Allah, "Wa idz akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana." Dan ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, yaitu janganlah kamu menyembah Allah, jangan kalian menyembah selain Allah, dan berbuat kebaikanlah kepada kedua orang tua. Ternyata perintah berbakti kepada orang tua bukan cuma dalam syariat Islam. Bani Israel pun dan nabi-nabi sebelumnya juga disuruh untuk berbakti kepada kedua orang tua. Bahkan di sini digandengkan dengan larangan untuk berbuat syirik. La ta'buduna illallah, janganlah kalian beribadah kecuali hanya kepada Allah, dan berbaktilah kepada kedua orang tua. Demikian juga Nabi Isa. Waktu dia pertama kali bisa berbicara, apa dia katakan? Qala inni abdullah atani alkitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati wa zakati ma dumtu hayya wa barram bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Kata Nabi Isa, sungguhnya aku adalah hamba Allah. Allah berikan kepadaku kitab Injil, dan Allah menjadikan aku berkah dimanapun aku berada, dan Allah mewasiatkan kepadaku untuk salat dan bayar zakat, dan Allah mewasiatkan kepadaku wa barram bi walidati, agar aku berbakti kepada ibuku. Walam yaj'alni jabbaran syaqiyya, dan Allah tidak menjadikan aku sombong dan angkuh untuk tunduk kepada kedua orang tuaku. Allah larang Nabi Isa untuk sombong dan angkuh di hadapan orang tua. Kenapa? Kalau engkau sombong wahai Isa,
kau akan syaqiyah, kau akan celaka. Kau akan celaka. Ya. Jadi bukan cuma kita yang disuruh berbakti kepada orang tua, para nabi juga disuruh berbakti kepada kedua orang tua. Allah juga menggandengkan perintah bersyukur kepadanya dengan bersyukur kepada kedua orang tua. Anishkurli wali walidaika ilayyal masir. Bersyukurlah kepadaku dan berterima kasihlah kepada kedua orang tua. Allah suruh berterima kasih kepada Allah sekaligus berterima kasih kepada kedua orang tua. Harus tahu diri ya. Anda dulu dirawat oleh orang tua, dalam perut orang tua, setengah mati ayah ibu merawat kita, maka kita harus tahu diri berterima kasih kepada kedua orang tua. Kemudian Nabi SAW juga berkata, ridha Rabbi fi ridhal walid, wa sakhatul Rabbi fi sakhatil walid. Keriduan Allah berada pada keriduan orang tua. Ya. Dan kemurkaan Allah berada pada kemurkaan orang tua. Jangan sampai buat orang tua murka. Tapi buatlah orang tua ridha, ayah dan ibu kita ridha kepada kita. Tatkala ada seorang datang kepada Nabi SAW, kemudian minta izin untuk berjihad. Nabi tidak izinkan. Dia datang lagi minta izin untuk berjihad. Maka Nabi tahu ibunya masih hidup, maka Rasulullah SAW berkata kepadanya, ilzam rijlaha fathammal jannatu. Lazimilah kaki ibumu, sungguhnya surgamu ada pada kaki ibumu. Ya, ini sering kita dengar, surga berada pada kaki ibu. Dan itu ada hadisnya ya. Ilzam rijlaha fathammal jannah. Ya. Lazimilah kaki ibumu, sungguhnya surga ada di sana. Ini adalah bahasa kiasan dari Nabi SAW, artinya kita merendah di hadapan Nabi. Ya, di hadapan orang tua ya, tunduk di hadapan orang tua, patuh kepada orang tua ya, seakan-akan kita melazimi kakinya karena dalam kepatuhan kita kepada orang tua disitulah ada surga. Lihat dalam ayat ini kita kembali kepada ayat ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, lihat ayat halaman 30 ya, kembali kepada ayat, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan beribadah kecuali hanya kepadanya. Dan hendaknya kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu. Jadi indaka itu dalam pemeliharaanmu. Indaka artinya dia tinggal bersamamu. Ini kata para ulama dalil seorang berusaha agar orang tuanya hidup bersama dia. Karena tatkala dia membiarkan dia membawa orang tuanya tinggal di rumahnya, dia telah membawa pintu surga ke rumahnya. Ya. Jangan malah over-over lempar-lempar ke kakak atau adik. Ini kejadian, banyak kejadian seperti kamu aja yang ngurus ibu, kamu aja kenapa ibu cerewet, ibu ini, ibu ya, namanya orang tua. Ibu-ibu sekarang nanti juga besar cerewet kalau sudah tua. Ya. Dulu nuduh orang tua cerewet, nanti ibu juga kalau sudah tua pada cerewet. Ya. Sekarang aja belum tua sudah pada cerewet, apalagi kalau sudah tua. Oleh karenanya itu sudah kondisi yang umum. Orang tua kalau sudah tua mereka apa? Cerewet ya. Ngomong banyak, kemudian ngomel-ngomel. Akhirnya sang anak tidak sabar. Apalagi didukung sama istrinya. Sudah jangan, saya enggak mau tinggal sama ibumu ya. Didukung sama istrinya untuk durhaka kepada orang tua. Akhirnya orang tuanya tidak boleh tinggal di rumahnya ya. Padahal Allah memotivasi agar orang tua tinggal bersama kita, ayah atau ibu. Kecuali kalau kita sudah tawarkan, ibu enggak mau, itu lain cerita. Ada ibu-ibu yang sangat baik. Kita tawarkan, Bu, tinggal di rumah, Bu. Ibu belum bisa, ibu masih rindu pingin tinggal di rumah lama, banyak kenangan tidak bisa ditinggalkan. Itu lain cerita. Ini kita sudah tawarin. Ada ibu lagi, Bu, tinggal di rumah sama saya. Ibu takut nanti menyinggung istrimu. Lebih baik kita jauh tapi kita saling sayang daripada satu rumah nanti bertengkar. Ada ibu yang mengerti seperti itu ya. Oleh karenanya, tapi kita tawarkan. Ya, jangan kita bilang alhamdulillah ibu enggak mau di rumah, jangan. Ya, pintu surga kita lepaskan, pintu surga bawa ke rumah ayah dan ibu ya. Sabar dengan apa yang mereka lakukan ya. Oleh karenanya Allah mengatakan indaka ya. Maka sungguh aneh di sisimu, kata Allah, di sisimu berusaha orang tua tinggal bersama kita. Maka sungguh aneh. Kita tahu seorang wanita terkadang anaknya 10 dia bisa mengayomi anaknya seluruhnya 10 orang tersebut. Tapi tatkala dia sudah tua, anaknya 10 tidak bisa mengayomi satu orang. Dia over ya. Lempar sana lempar sini. Saya mau cerita ya, saya sudah cerita mungkin, tapi saya mau cerita lagi enggak apa-apa ya. Jadi saya dengar ceritanya dari Syekh Abdul Razak hafizahullah taala tentang seorang wanita yang dia menikah dengan seorang lelaki dan wanita ini punya teman wanita yang lain tapi cacat, tidak bisa ngomong dan jalan merangkak. Maka kemudian wanita ini mengatakan kepada suaminya, bagaimana kalau kita merawat teman saya tersebut? Kata, oh silakan, kita ngerawat orang, ngerawat pahala. Tinggal di rumah.
Akhirnya suaminya merasa risih, gimana dia tinggal di rumah bersama kita sementara dia bukan mahram saya. Kata istrinya, ya kalau begitu nikah saja. Nikah ya. Dengan wanita yang cacat, tidak bisa ngomong, tidak bisa ini, dalam kondisi merangkak. Akhirnya dinikahilah oleh sang suami. Ya. Istrinya senang suaminya menikahi wanita tersebut supaya bisa tinggal di rumah. Dan suaminya merasa dia sebagai suami yang adil, dia harus menjalankan tugasnya sebagai suami. Maka dia menggauli istri yang pertama dan juga menggauli istri kedua yang cacat tersebut. Ya, dari fisik mungkin tidak menarik, tapi dia tahu wanita ini juga punya syahwat, ya harus dipenuhi ya, hasratnya. Maka dia gauli dua-duanya. Qadarullah ternyata istri pertamanya itu yang baik tadi ternyata mandul, tidak punya anak. Tidak punya anak. Ya. Kemudian akhirnya istri yang cacat ini justru punya anak. Anak pertama dan anaknya tidak cacat. Anak kedua tidak cacat, sampai anak keempat kalau enggak salah. Setelah dia melahirkan anak yang keempat, meninggal. Meninggal wanita cacat tersebut. Maka yang merawat anak-anaknya, istri yang pertama yang tidak cacat. Subhanallah, Allah memberikan rizki anak-anak melalui wanita yang lain. Setelah anak-anak ini besar, anak-anak ini kata Syekh Abdul Razak kalau enggak salah di Jeddah, rebut-rebutan untuk melayani ibu mereka yang bukan ibu kandung ini. Ya. Sampai kalau sudah jatah, pokoknya hari ini sama kakak yang pertama. Pokoknya sudah jatahnya sebelum waktu tank sudah nunggu di bawah. Ibu harus pindah ke rumah saya. Jadi mereka bagi-bagi tugas. Hari ini sama kakak pertama, hari ini sampai hari ini kakak kedua, hari ini sampai saudara ketiga dan seterusnya. Ya. Ini yang kita ingin. Jadi kita ingin rebut-rebutan untuk bisa merawat orang tua kita. Apalagi mereka sudah hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala. Jadi seorang berusaha mengizinkan orang tuanya untuk tinggal bersamanya, kecuali kalau orang tuanya tidak mau dengan alasan tertentu, maka kita hormati perasaan orang tua ya. Karena orang tua juga punya pandangan sendiri, punya pendapat sendiri. Yang penting kalaupun mereka tidak tinggal bersama kita, kita harus tetap terus menyokong, membantu dengan semampunya.